Kom bersama dengan lain ini kami bertemu dengan salah satu kandidat calon bupati atau calon bupati Riau pada tahun 2024 ini, dan beliau juga sudah pernah bertarung melawan beberapa paket pada pilkada Riau. Dan hari ini kami ingin berbincang-bincang seperti beliau, bagaimana apakah beliau akan kembali bertarung dan bagaimana persiapan beliau sendiri tentang tim dan tentang masa beliau sendiri. Sampai hari ini kabar burungnya masih stay dan fanatik terhadap aktivitas beliau sendiri. Baik untuk masyarakat Riau, kita bisa tahu lebih jelas dan kita ikuti pertanyaan kita bersama. Bagaimana Bapak? Apakah benar kabar Bapak akan bertarung lagi siap bertarung di pilkada 2024 ini? Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang di tempat kami untuk datang mewawancari kami berkaitan dengan pilkada. Kita baru saja selesai perhelatan pertama dari proses tahapan pesta demokrasi ini, yaitu pemilu. Dasar dari pemilu ini yang akan menjadi acuan kita ke depan. Kita masuk dalam pesta yang kedua, yaitu pilkada yang akan dilaksanakan di bulan November, tanggal 27 November ya. Tentunya sebagai tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kami dari paket lontar ini dulu 2018 kami juga salah satu kontestan dalam perhelatan pilkada di Rotendao. Tentunya karena saya masih di Rote ini, banyak orang bertanya-tanya apakah lontar main ulang soalnya. Tentu jawaban itu semua tanyakan ke saya, apakah kita main atau tidak. Secara politik dengan masa yang kita punya yang masih militan ya, tentunya kami menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pilkada di 2024. Segala daya dan tenaga beserta tim-tim yang sudah terbentuk dahulu, kita masih menjalin komunikasi yang baik sambil terutama saya juga masih keliling untuk melihat apakah ada kerinduan dari masyarakat untuk kita ikut serta, sebab tujuan kita ikut bertanding dalam pilkada adalah untuk menang, bukan hanya untuk ikut rame-rame. Tentunya persiapan akan segera kita mulai setelah pemilu ini selesai toh. Jadi tentu kita akan berganti ulang untuk mengatur strategi ke depannya seperti apa, dan sambil melihat peta politik yang ada di Rote, karena kita juga mesti tahu siapa-siapa saja yang berniat atau ingin ikut serta dalam pilkada ini. Untuk kita ingin pilkada ini menghasilkan pemimpin yang dapat membawa Rote ke lebih baik dari yang ada sekarang ya, sehingga masyarakat juga bisa menikmati pembangunan di Rote lebih jelas dan lebih transparan, khususnya untuk kita semua di Rote ini yang belakangan ini kita mengalami banyak sekali kesulitannya. Sekarang saat ini beras menjadi permasalahan, gagal tanam karena curah hujan yang sedikit, dan itu juga menjadi topik-topik yang akan dibawa dalam pilkada tentunya. Selain kesempatan kerja yang lapangan pekerjaannya tersedia juga terbatas, sehingga banyak anak muda kita yang merantau untuk mencari makan, untuk menghidupi keluarganya, dan itu juga menjadi pemikiran siapa saja nanti yang akan maju dalam pilkada. Baik, tapi mungkin juga sedikit
kemarin Pak Ketua itu orang kenal bahwa di situ ada Bapak Bima sebagai calon bupati dan Bapak Yusuf sebagai calon bupati. Nah, hidup matinya manusia ini kan semua Tuhan yang atur. Cuman kita sama-sama tahu bahwa Pak Ernest sekarang Tuhan panggil. Artinya Bapak sudah kehilangan seorang figur yang terbaik sebagai wakil gubernur. Nah, untuk bisa bertarung di pilkada Lembata nanti, kira-kira mungkin ancam-ancam Bapak itu apakah ada figur pengganti siapa? Kalau Bapak tidak mungkin sungkan sebut nama, atau mungkin ada rahasia politik yang tidak boleh disebutkan, kita maklum ini, tetapi kira-kira dari anggota ini belum kita katakan Bapak, tapi ada banyak juga kader-kader bagus, figur-figur bagus, terbaik. Ya mungkin ada kata dari bagian barat timur tengah ini ada figur pengganti Pak Ernest. Ya, tentu untuk sosok Ernest Pela itu memang cari orang seperti dia susah. Ya, karena selain dia punya karisma yang baik, punya track record yang bagus di Rote, dan juga sifat kebapaannya itu yang sangat membantu kami sekali waktu di Lontar kemarin dengan pandangan-pandangan politiknya, dengan tentunya tidak hanya itu, dia juga punya pengikut yang loyal pada dia. Ke depan tentunya saya juga ingin mencari orang minimum mendekati beliau punya resume. Ya, saya butuh orang yang punya latar belakang birokrasi tentunya dan punya pengikut juga, karena tujuan dari seperti Bapak bilang bahwa ini satu ajang pertandingan. Jadi kita kalau mau menang maka tidak bisa hanya kita bawa kita punya jati diri saja tanpa ada pengikut, karena itu penting. Tapi saya juga butuh orang yang loyal. Dalam menjadi wakil itu dia harus loyal kepada pimpinan tentunya ya, sehingga kita bisa bekerja bersinergi dalam melakukan pekerjaan. Tentu ada beberapa nama yang ada di benak saya yang tentu nanti saya akan bicarakan dengan tim. Saya tidak mungkin mengambil keputusan itu sendiri dengan kriteria-kriteria yang saya sudah tetapkan, sehingga tentu tim-tim semua kan punya pandangan masing-masing mengenai orang-orang tersebut. Apakah dia dari timur, atau dari tengah, atau dari barat, itu nanti kemudian. Tetapi intinya bahwa semua sama saja, dari semua pihak dari Rote sama saja, selama dia punya kemampuan dan punya intinya dia kemauan dan membangun Rote dan mempunyai konsep yang sama dengan kami di Lontar ya, tentang bagaimana Rote ini harus kita benahi seperti apa itu kira-kira. Baik, kapabilitas, integritas, integritas figur baik personal maupun paket calon itu walaupun kualitasnya ya bagus di atas rata-rata, tetapi kalau tidak dapat itu maka tentu tidak bisa. Betul. Nah, bagaimana persiapan Bapak sendiri bersama menteri wakil, persiapan tentu ini seperti apa? Kami dengar informasi yang berkembang di luar sana masih sebatas kabar burung bahwa ada beberapa partai politik setelah menghubungi Bapak dan bersiap memberikan kursi mereka kepada Bapak sebagai pemeran politik apapun keadaan partai. Apa benar seperti itu? Jadi intinya begini, bahwa persyaratan untuk maju pilkada ini harus didukung 20% dari jumlah kursi di DPRD Rotendau, artinya 5 kursi ya. Nah, tentu saat ini setelah habis pemilu kita lihat nanti partai-partai mana kira-kira yang bisa membantu kita untuk masuk dalam pencalonan nanti ke depan. Itu ada partai-partai yang
kita tahu kita bisa lakukan pendekatan dan bisa memberi dukungan juga kepada kita. Ini prosesnya memang agak panjang nanti, sebab banyak nego-nego politik yang mesti dilakukan, dan tentunya pendekatan-pendekatan kita kepada mereka juga yang harus menguntungkan mereka, karena ini politik ini kan sifatnya kepentingan ya. Jadi tentu ada partai-partai sekarang yang sudah secara ini kita tahu mereka ada kursi di dewan, dan jumlahnya ada yang punya full fraksi, ada yang satu fraksi ya, sehingga itu semua masih terbuka lebar. Belum ada pendekatan secara spesifik kepada mereka, tapi tentu setelah ini kita akan lakukan pendekatan-pendekatan itu. Tentu dalam politik itu kita mesti fleksibel supaya melihat peluang yang ada, dan itu akan berkaitan juga dengan wakil tentunya, karena ini semua satu paket. Ini bargaining powernya ada, bargainingnya ada di situ. Nanti seperti dulu Pak PNS kan tidak terlibat dalam partai politik mana, tapi karena waktu itu saya memang orang Gerindra, saya pakai Gerindra, dan kita referensinya yaitu Pak PNS menjadi baik kita untuk partai yang kita coba rangkul ya, kita masukkan dalam partai itu sebagai anggota. Tujuannya adalah supaya lebih mempermudah saat kita datang di pusat, bahwa ini kader partai. Jadi itu dia kira-kira. Kita mungkin sedikit ke panitia lapangan perolehan lontar suara lontar waktu itu dengan suara pemenang itu berapa? Mungkin hal ini perbedaan berapa? Kalau data ini ya selisih antara 2000-an, 2000 sekian. Ya mereka 21.000, kami 19.000, ya sudah 2000 lebih sedikit. Bagaimana komunikasi ini kan sudah 5 waktunya kan sudah 5 tahun. Lalu setelah 5 tahun tentu bahwa ada banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan hidup kita. Mungkin Bapak Bima juga kadang protek, kadang kupang, tapi bagaimana Bapak membangun komunikasi Bapak dengan masa Bapak selama ini? Ya, saya memang sebentar ada di Kupang, sebentar di Rote, tapi lebih banyak waktu saya ada di Rote, sehingga hari-hari saya sering ketemu dengan tim-tim lama ya, karena saya tidak putus hubungan setelah selesai pilkada. Kami sering kumpul, sering tukar pikiran mengenai ke depan seperti apa, dan apa yang harus kita benahi saat nanti kalau Tuhan berkenan kita ikut lagi dalam perhelatan. Apa yang harus kita benahi, timnya seperti apa, karena tentu ada lubang-lubang yang kita mesti tutup. Dan periode ini membuat saya juga lebih memahami karakter dari setiap kawan-kawan yang kemarin ada di kita. Jadi kita bisa pilih-pilih nanti kemudian seperti apa porsi kerjanya supaya jangan sampai tumpang tindih. Dan dulu waktu lontar itu saya selalu bilang bahwa kalau jangan sampai kita tim dengan tim 171 karena kesalahan. Jadi kita selalu bilang siap diri untuk kalah. Tujuannya apa? Supaya waktu saat kalah 1-71 itu yang buat tim lontar saat ini tetap solid. Karena saya sendiri bilang sudah, kalau kalah ya kalah sudah toh. Artinya tapi kita tahu dalam hati kita bahwa kita menang, makanya kita mau maju. Itu semua jadi membuat kita makin mempererat tim, bahkan dari tim-tim lain juga yang sudah bergabung juga ada, sehingga kita juga membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Tinggal nanti ke depannya kita kumpul sama-sama, terus kita mulai atur strateginya seperti apa. Mungkin terakhir Pak dari kami, pasca pileg itu kan ada satu harapan masa lontar di luar sana. Mereka menginginkan supaya kalau bisa Bapak Bima sebagai salah satu calon bupati lontar, itu mereka ingin dengar suaranya seperti apa, atau sebuah politiknya seperti apa. Mereka lagi barat
mereka menonton TV kok tidak nampak apa gunanya. Nah, mungkin mereka juga mungkin selain itu aja mau pingin supaya ada seruan dan bapak terhadap mereka seperti apa, supaya apa yang mereka lakukan. Mungkin lewat channel ini mungkin bapak bisa berikan seruan mereka. Jadi kepada saudara-saudara semua yang kemarin mendukung Lontar 2018 dan yang masih menanti apakah Lontar main lagi atau tidak setelah ikut pemilu kemarin dan kita usung partai PKN dan kita tidak memperoleh kursi, itu kita akui itu. Tetapi di dalam itu ada 3.000 lebih pemilih yang memilih PKN karena mereka tahu bahwa ini partai yang akan usung Lontar. Oleh sebab itu, untuk sisanya yang lain, kami pastikan bahwa tidak usah kita khawatir tentang apakah Lontar main atau tidak. Setiap saat, kalau kita diberi peluang untuk bermain, maka kita akan siap bertanding dalam Pilkada 2024. Banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma, dan kita akan ambil jalan lain lagi untuk kita bisa masuk dalam perhelatan pilkada. Jadi jangan khawatir, sama-sama kita berdoa dan Tuhan buka jalan supaya kita siap bertanding. Mungkin terima kasih kepada Bapak sudah ada berikan ruang waktu kepada kami untuk bisa bicara. Selamat siang. Terima kasih.